Tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Syahrial mengatakan bahwa pihaknya kini telah mencabut perlindungan yang diberikan terhadap Barada Richard Eliezer yang merupakan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Penghentian perlindungan ini lantaran Barada Richard Eliezer telah menjalani wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta yang ditayangkan pada Kamis malam kemarin tanpa persetujuan dari pihak LPSK. Hal ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pihak televisi swasta tidak mengirimkan surat persetujuan ke LPSK terkait perizinan wawancara terhadap Barada Richard Eliezer. Pasalnya, hal yang bersangkutan dengan Barada Richard Eliezer harus dengan persetujuan LPSK selama Barada Richard Eliezer masih dalam program perlindungan LPSK. Meski LPSK telah mengirim surat keberatan soal penayangan wawancara eksklusif Barada Richard Eliezer, namun pihak stasiun TV swasta tersebut tetap menayangkannya. Keputusan penghentian perlindungan ini berdasarkan pasal 32 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meski sudah lagi tidak mendapat perlindungan fisik, namun Barada Richard Eliezer masih tetap mendapat hak justice kolaborator yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014 dan Perkemenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Terkait dengan penghentian perlindungan Richard Eliezer. Jadi LPSK telah memberikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer Pituhan Lumiu atau kami singkat RE dalam statusnya sebagai saksi pelaku justice kolaborator dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dilaksanakan sejak 15 Agustus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan, nomornya perjanjian 649 dari 1.51 KSPP LPSK garing 08 garing 2022, di mana perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023 dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129 garing 1.5 KSPP garing LPSK garing 02 2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian perlindungan dimaksud, saudara RE mendapatkan 5 bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik, ini dalam bentuk pengamanan dan pengawalan melekat termasuk dalam rumah tahanan. Kemudian yang kedua pemenuhan hak prosedural, yang ketiga pemenuhan hak saksi pelaku atau justice kolaborator, keempat perlindungan hukum, dan bantuan yang kelima bantuan psikososial. Jadi program perlindungan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta SOP yang berlaku di LPSK. Nah, rekomendasi LPSK kepada saudara RE sebagai JC juga telah menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Februari 2023. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Kode Etik Kepolisian pada 22 Februari 2023 yang juga memuat pertimbangan status saudara RE sebagai JC. Nah, sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Namun dalam kenyataannya wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut maka Kamis
9 Maret 2023, LPSK telah melaksanakan sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE. Jadi keputusan ini didasari pada ketentuan pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006. Nah, ini informasi yang penting juga bahwa penghentian perlindungan ini tidak mengurangi hak narapidana RE sebagai JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Surat perlindungan itu ada perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Syahrial oleh RE itu sendiri. Nah, adalah salah satu poin yang tegas di dalam perjanjian itu adalah bahwa saudara RE wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya. Nah, di dalam pernyataan kesediaan juga ditegaskan bahwa kesediaan untuk tidak berhubungan, bahwa saudara RE telah menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa program perlindungan. Sementara, sebelumnya LPSK telah memberikan perlindungan berupa perlindungan fisik, hak prosedural, hak justice kolaborator, hukum dan bantuan psikososial sejak 15 Agustus 2022 lalu dan telah diperpanjang pada tanggal 15 Februari 2023 hingga 15 Agustus 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.